Dia bilang buatlah gambar, ya, buatlah gambar, sketch gambar, ya. Nanti Kipin kasih kapan kita pakai gambar. Ini topiknya mengenai sketch. Ini topiknya mengenai sketch. Sketch dari kuadratik, ya. Ini menjawab dari salah satu DM yang dari Kipin, ya, yang Kipin harus jawab. Makanya Kipin naikkan live, ya. Mungkin mau ujian, ya. Kalau Kipin punya Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5, buatlah gambar sketch. Langkah apa yang kamu harus lakukan? 1. Carilah titik potong sumbu X, ya, titik potong sumbu X. Oke? Yang dimaksud titik potong sumbu X atau intercept X aksis itu Y-nya 0. Kipin bikin 0 sama dengan X kuadrat plus 4X min 5, ya. Carilah titik potong sumbu X atau intercept X aksis. Rumusnya Y-nya 0. Kipin masukkan Y-nya 0, terus Kipin tulis 0 sama dengan X plus 5 X min 1 perkalian min 5 jumlahnya 4. Kipin anggap sudah, Anda pasti ngerti. Berarti Kipin bisa nulis X sama dengan min 5, betul ya? X plus 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 5. X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Berarti titik potong sumbu X-nya adalah min 5,0 dan 1,0. Oke? Yang kedua, Kipin langsung mencari namanya titik potong sumbu Y. Ya, Kipin tulis titik potong sumbu Y. Yang dikatakan titik potong sumbu Y itu adalah intercept Y aksis. Itu logiknya adalah X-nya 0, ya. Mencari titik potong sumbu Y itu artinya X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0, Kipin punya grafik. Soalnya adalah X kuadrat plus 4X min 5. Kipin kalau X-nya masukkan 0, berarti Y-nya ketemu 0 ditambah 0 min 5, berarti Y-nya didapat min 5. Paham ya? Artinya titik potongnya adalah 0, min 5. Jadi untuk menjawab, untuk menggambar graf, Kipin harus butuh titik potong sumbu X. Harus nyari titik potong sumbu Y. Langkah berikutnya, Kipin cari yang namanya symmetry of line atau dikatakan sumbu simetri, ya. Sumbu simetri atau dikatakan symmetry of line. Kipin kasih simbol adalah XP. Kata P ini sebenarnya bahasa nasional. P ini puncak, titik puncak, X-nya puncak. Ini dirumuskan adalah min B per 2A. Artinya Kipin bisa nulis XP sama dengan min B per 2A. Yang namanya B, Kipin tulis di sini Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kipin tulis yang namanya A ini loh 1. Betul ya? A-nya 1. Yang namanya B ini loh 4. Paham ya? Yang namanya C apa? Yang namanya C ini loh min 5. Nah, jadi Kipin kalau nulis sumbu simetrinya adalah min B per 2, B-nya 4, berarti min 4 per 2 kali A-nya adalah 1. Berarti min 4 per 2 didapat min 2. Terus Anda mungkin bilang begini, mau nyari simetri offline itu loh, kenapa pakai rumus ini? Terlalu ribet Kipin. Ada rumus XP itu sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2. Yang dinamakan X1 itu adalah ini. Yang namanya X1, X2 adalah titik potong sumbu X. Ini X1, ini X2. Atau ini dibalik X1, ini X2. Boleh. Boleh enggak Kipin memakai ini? Boleh. Kipin tulis XP min 5 ditambah 1 dibagi 2. Hasilnya pasti sama. Berarti ketemu min 4 bagi 2, min 2. Nah, terus Anda tanya, menurut Kipin paling enak memakai ini atau ini? Kipin lihat kondisi sikon. Maksudnya dalam arti kondisi sikon begini. Kalau kamu memakai ini, kalau pemfaktoran kamu salah, maka ilmu kamu ini hilang. Kipin ulang. Ilmu ini baik, tidak jelek. Cuma tapi kalau kita menghitung dalam pemfaktoran,
artinya orang yang setengah-setengah, ilmu pemfaktorannya setengah-setengah untuk mencari simetri offline. Dia memakai berpatokan di X1, X2, pemfaktorannya salah, ini ikut salah. Ya, tetapi peluangnya kalau kita memakai min B per 2A, konsep kesalahan itu pasti cuma mungkin sekitar 2% dari patah penglihatan. Yang namanya A depannya X kuadrat, yang namanya B depannya X, yang namanya C konstanta. Jadi Kipin bilang ilmu ini lebih aman daripada yang ini. Bukan dalam arti ini jelek, bukan, ini kurang aman menurut Kipin. Ya, lanjut Kipin tulis yang berikutnya di situ. Kipin cari setelah ketemu simetri offline, Kipin cari yang namanya puncak. Ya, Kipin tulis puncak. Nah, puncak ini artinya XP, YP. Nah, yang dikatakan YP, Y point, puncak, Kipin tulis ini. XP-nya diketahui min 2, maka mau mencari YP gampang. Artinya gini, kalau X-nya sudah tahu min 2, tinggal masukkan aja. Kipin langsung tulis, dimasukkan. Berarti min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2, betul? Dikurangi 5, selesai. Berarti YP-nya nanti Kipin tulis, min 2 dikuadratkan 4, di sini min 8, min 5, berarti YP-nya didapat adalah 4 dikurangi 8 min 4, min 4 min 5, berarti min 9. Puncaknya adalah min 2, min 9. Terus Anda bilang, namanya YP itu kan ada rumusnya Kipin. YP itu kan bisa ditulis rumusnya adalah begini. Kipin tulis ya, YP itu dirumuskan secara numerik. Itu adalah B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. Ya, secara pribadi Kipin bila mengatakan kebalikan. Kalau you mencari XP sudah dapat, mencari YP, you ngapalkan formula ini, tak kesuwen. Ya, artinya tingkat kecepatannya sama, ya, cuma mungkin dalam perhitungannya ini kadangkala B kuadrat min 4AC para siswa kadang menghitungnya salah karena tidak valid, ya. Coba kita buktikan apakah nilai pakai formula ini jawabannya sama. Harus sama. Kalau tidak sama berarti ada yang salah ngitung. Kita coba, ya. Kita nulis di sini B-nya adalah 4, berarti Kipin tulis B-nya 4, berarti Kipin tulis 4 kuadrat min 4, A-nya 1, Kipin tulis 1, C-nya min 5, Kipin tulis min 5, dibagi min 4, A-nya adalah 1, Kipin tulis, ya. Terus Kipin hitung di sini, jawabannya adalah, ya, 4 kuadrat berarti 16, min 4, 1 min 5 berarti plus 20, berarti min 4. 36 bagi min 4 min 9, jawabannya sama. Yang jadi permasalahan, kapan Kipin aku memakai metode ini, kapan aku memakai konsep ini. Kipin ngomong gini, formula daripada YP B kuadrat min 4 FC per min 4A itu sebenarnya formula untuk mencari sesuatu nilai maksimum. Untuk mencari sesuatu nilai maksimum atau nilai minimum, kalau variabelnya tidak lengkap, you memakai ilmu ini oke. Tetapi kalau misalnya kamu sudah diketahui value-nya daripada simetri offline, you memakai ini tingkat kesalahannya cukup lumayan. Makanya Kipin menyarankan, kalau Kipin disuruh gambar, Kipin mau nyari YP, Kipin tidak mau memakai rumusan ini. Kipin langsung XP dapat 2 min 2, langsung masukkan formula karena fungsinya sudah diketahui. Lanjut ya. Kipin gambar sekarang, ya, Kipin gambar sekarang. Kalau disuruh gambar, Kipin nulis begini, ya. Di sini X aksis, di sini adalah Y. Langkah pertama, di sini diketahui dari perhitungan titik potong sumbu X min 5,0 dan 1,0. Kipin gambar min 5,0 kurang lebih di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini min 5. Oke? Terus kemudian di sini ada tulis 1,0. Kipin tulis 1,0 kurang lebih di sini. Kipin tulis di sini 1,0. Oke? Lanjut. Langkah berikutnya titik potong sumbu Y. Titik terpotong sumbu Y
terpotong sumbu Y diketahui adalah 0, min 5. 0, min 5 itu di mana? Ipin tulis di sini. 0, min 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0, min 5 di sini. Paham ya? Lanjut. Titik puncaknya min 2, min 9. Min 2, min 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katakanlah di sini ya. Katakanlah di sini. Nah, Ipin tulis, katakanlah puncaknya di sini. Nah, sebenarnya Anda cukup sket begini aja. Nah, Anda sket begini aja. Nah, ya, yang jadi permasalahan begini. Supaya Anda bisa gambar lebih smooth lagi. Supaya Anda bisa gambar lebih smooth lagi. Tadi selain ada titik min 5, 1, min 2, 0. Anda perhatikan. Oh, di sini ada min 1. Ya kan? Anda masukkan, kalau dimasukkan min 1 itu berapa? Supaya apa? Ipin tulis ya. Kalau X-nya min 1, Ipin masukkan di Y langsung ya. Soalnya X kuadrat berarti 1. 4X berarti min 4. Dikurangi 5. Berarti nanti Y-nya didapat adalah min 8. Ipin tulis. Min 1 tadi hasilnya min 8. Betul nggak? Nah, betul kan? Ini berarti menunjukkan gambarnya Ipin ini smooth. Artinya smooth berarti curve-nya ini mengikuti alur. Kalau ini tadi min 8 berarti di sini pasti juga min 8. Ya. Nah, jadi Anda Ipin sarankan masukkan min 3 berapa? Masukkan min 4 berapa? Min 4 berapa? Kalau Anda masukkan min 4 nanti pasti karena ini simetri pasti dapatnya min 5. Ya, nah tujuannya utamanya Anda masukkan titik-titik ini supaya Anda menghubungkan antara titik dengan titik yang lain itu lebih smooth. Tujuan utama seperti itu, ya. Nah, Ipin sudah gambar bagaimana tipenya seperti ini. Sekarang Ipin ajari tipe yang lain supaya Anda paham, ya. Oke, ya Ipin kasih yang lain ini gambar. Loh, Ipin mau digambar sampai seberapa panjang? Terserah. Dimasukkan 2 berapa, dimasukkan 3 berapa, dimasukkan min 6 berapa. Tergantung dari domainnya, tergantung dari domain yang diketahui variabel X. Paham ya? Ipin langsung soal berikutnya. Seandai kata ya Ipin punya soal seperti ini, ya maaf ya kalau Ipin tidak bisa baca chat satu persatu, mohon maaf ya, karena ini left sesuai dengan requestan aja, jadi Ipin harus mengatakan left. Yang kedua, kalau Ipin punya Y sama dengan di sini adalah X min, katakanlah ini katakanlah X min 2 X plus 2. Ya. Kalau mau digambar Y sama dengan X min 2 X plus 2, Ipin ngomong. Ipin bilang. Oh, soalnya dia bilang sket. Ya, soalnya bilang sket. Sekarang Ipin ngomong. Kalau kamu waktu ini mau dibuat grafik, apakah Ipin aku perlu tak jabarkan? Oh, masalah mau dijabarkan nggak dijabarkan itu terserah. Ya, masalah you mau dijabarkan tidak dijabarkan itu terserah. Ya, Ipin ngomong gini. Ipin jabarkan aja dulu, Ipin jawab. Ya, kalau mau digambar sketch berarti Ipin gambar. Ini Ipin jabarkan berarti jadi X kuadrat. X kuadrat min 2X. Betul ya? X kuadrat X kali 2 berarti plus 2X min 2X, betul ya? Min 4. Nah, kalau Anda perkalian Anda aljabar sudah jago, Anda tidak perlu expand seperti ini. Anda perhatikan, ini kan A min B A plus B. Kalau A min B A plus B mengenai faktores selisih, itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Berarti artinya X kuadrat min 4. Ya, jadi kalau Anda mau jabarkan terserah, itu sebenarnya habis waktu. Tapi kalau skill Anda sudah lihai, X min 2 X plus 2, Ipin berharap Anda bisa langsung menjawab. Oke, lanjut ya. Yang kedua, mau gambar, kalau sudah gambar begini, oke, kita gambar titik potong sumbu X, ya. Titik potong sumbu X, Ipin tetap tulis titik potong sumbu X. Ini langkah-langkah. Titik potong sumbu X itu artinya Y-nya 0, ya. Kalau Y-nya 0, Ipin langsung tulis 0 sama dengan X kuadrat min 4. Anda perhatikan, 0 sama dengan X min 2 X plus 2. Artinya X sama dengan 2, X sama dengan min 2. Anda perhatikan. Berarti Ipin sia-sia ya, aku tadi jabarkan
Tadi aku jabarkan, ternyata mau nyari titik potong sumbu X, ternyata dari sini. Yang Kipin mau tekankan, kalau ada soal seperti ini, Anda sudah bisa tahu titik potong sumbu X, Anda sudah tahu titik potong sumbu Y, tidak perlu Anda jabarkan. Maksudnya apa, Kipin? Aku tidak cetos, aku tidak mudeng. Gini loh, kalau Anda sudah tahu soal seperti ini, bentuk seperti ini, Anda tidak perlu diekspan. Tapi kalau bagi orang yang biasa-biasa mungkin ngomong, aku gak apa-apa, pokok soalku itu harus dalam bentuk seperti Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya, harus bentuk seperti ini. Jadi mereka serang. Wes pokok intinya soalnya harus dalam bentuk ini. Aku gak peduli dalam kurung-kurung. Nah, maka Anda jabarkan. Yang Kipin mau tekankan gini, kalau Anda sudah punya soal seperti ini, Anda tidak usah jabarkan, habis waktu. Ya, tapi kalau Anda mau tetap jabarkan, silakan. Oke? Dari sini Kipin bisa mengatakan titik potong sumbu X, berarti Kipin bisa tahu X-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan min 2. Artinya 2,0 dan min 2,0. Yang kedua, titik potong sumbu Y. Kalau mau cari titik potong sumbu Y, itu artinya X-nya 0. Nah, ya? Nah, kalau X-nya 0, berarti Kipin tulis gini, Y sama dengan Kipin nggak perlu diekspan. Yang Kipin mau tekankan kata tidak diekspan. Kalau X-nya 0, Kipin langsung masukkan 0 min 2, 0 plus 2. Berarti Y-nya didapat min 2 kali 2, didapat nilainya min 4. Berarti titik potong sumbu X-nya adalah 0, min 4. Yang ketiga, Kipin mau mencari sumbu simetri, symmetry of line, ya, symmetry of line. Nah, kalau symmetry of line, sumbu simetrinya adalah XB, Kipin pakai apa? Min B per 2. Kipin enggak. Kalau kasus seperti ini, baru Kipin memakai X1 tambah X2 dibagi 2. Loh, tadi Kipin bilang tadi di nomor 1 kalau mau nyari symmetry of line jangan memakai ini. Sekarang Kipin tanya, kan Kipin bilang sesuaikan dengan formula kamu. Nah, kalau kamu mau memakai min B per 2A boleh, Kipin nggak larang. Permasalahan kadangkala siswa mau menjabarkan ini kadang salah. Ya, orang yang smart oke lah, aman. Tapi kalau yang biasa-biasa ini kasihan. Nanti belum tentu ya, maaf loh ya kalau Kipin agak menyebut maaf. Kadangkala kita mengekspan itu kadang masih salah. Ya, kadang para murid tidak dilihat kata minus, kadang tidak dilihat kata plus. Wes pokoknya dikali-kali wes hasilnya nanti ketemu. Nah, ini kita belajar untuk meminimalkan ya supaya tingkat kesalahannya kecil ya. Nah, kalau soal bentuknya sudah bentuk seperti ini, nggak harus X min 2 X plus 2 ya, mungkin X min 2 X plus 5 mungkin ya, bukan maksudnya harus min sama plus, bukan ya. Nah, untuk mencari simetri of line kalau sudah bentuk seperti ini gampang. X1 nya sudah tahu pasti 2 dan min 2. Kalau tadi Anda soalnya seperti gini, X kuadrat plus 4X min 5 ya, kadangkala mereka memfaktorkan ini salah. Misal ini perkalian min 5 jumlahnya 4, kadang mereka nulis gini, min 5 di sini X plus 1 ya, berarti X-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan min 1. Berarti nanti mau nyari simetri of line-nya Anda memakai formula ini, 5 ditambah min 1 dibagi 2. Betul nggak? Secara teoritis betul, tapi ngitung ininya salah. Itu yang Kipin ngomong, pemfaktoranmu salah, ini melok salah. Nah, kalau kamu ngikuti gaya ini ya. Tetapi kalau soalnya sudah dalam bentuk pemfaktoran, you coba pikir, perlu nggak aku faktor? Ya enggak lah. Kalau soalnya sudah dalam pemfaktoran, kamu gunakan fasilitas itu. Kamu gunakan fasilitas itu tujuannya supaya tingkat kesalahan kamu kecil.
Jadi Kipin tulis di sini adalah X1 kecil. Jadi Kipin tulis di sini adalah X1-nya adalah 2 dikurangi 2 bagi 2, hasilnya 0. Selesai. Loh Kipin, kenapa kok gak pakai min B per 2? Kipin ngomong, kalau soal sudah bentuk kayak gini jangan pakai min B per 2. Jangan. Kipin nggak sarankan, nanti Kipin kasih satu persatu step-step supaya Anda bisa menguasai, supaya Anda bisa merasa enjoy. Nah sekarang aku kalau sudah tahu XP-nya 0, simetri offline-nya 0, Kipin tulis XP-nya sama dengan 0. Oke, sekarang kita nyari puncak. Oke ya, Kipin tulis puncak. Puncak adalah XP, YP. Kipin tulis puncaknya adalah XP, YP. Berarti kalau XP-nya sudah tahu 0, mau nyari YP, Kipin tetap tidak pernah memakai B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya. Kipin langsung kalau XP-nya sudah tahu 0, langsung aja tak masukkan 0 min 2, 0 plus 2. Oke? Berarti Kipin tulis di sini YP-nya adalah min 2 dikali 2. Hasilnya juga min 4, berarti jawabannya 0, min 4. Kipin gambar grafnya ya. Kipin gambar di sini aja supaya kelihatan ya, kelihatan semua data. Kipin tulis, oh ada min 2,0, 1, 2 di sini lah, min 2, 2,0, 1, 2, anggap aja di sini. Oke, ini sumbu Y, ini adalah X-aksis. Lanjut, ada puncak, ini ada titik potong sumbu Y 0, min 4, 1, 2, 3, 4. Oke, di sini min 4. Oke, ini ya puncaknya. Oh puncaknya sama. Oh iya, karena dia simetri. Berupa X kuadrat min 4, X kuadrat min 9, berarti kanan kirinya sama. Berarti Kipin bikin ada 3 titik ini, Kipin gambar supaya Anda bisa gambar lebih smooth. Anda perhatikan min 2 sampai 2 ada nilai 1, ada nilai min 1. Anda masukkan dong supaya enak. Oh tak masukkan 1, masukkan di mana Kipin? Ya jelas masukkan di sini. 1 min 2, min 1, 1 plus 2, 3, 3 kali min 1, min 3. Oh berarti di sini. Nah, min 1 juga di sini. Loh, Anda menghubungkan antara titik ini kan lebih enak. Loh, lebih smooth caranya. Nah, gitu kan. Cara gambarnya itu lebih smooth. Loh, terus ini mau sampai berapa ya? Enggak tahu. Anda masukkan 3 berapa dong? Ya, dimasukkan 3 itu berarti nanti ketemu berapa? 5, berarti ketemunya 5. Anggap aja sini. Nah, ya. Ini. Kalau kita hitung, coba kita hitung ya. Berapa ya? Di sini adalah 1, 2, 3, 4. Ya, anggap aja di sini. Ya, jadi cara gambar Anda bisa mengikuti pola antara di sini ada min 2, setelah min 2, min 3, min 4, Anda masukkan hubungan titik supaya gambarnya itu lebih smooth ya. Ini gambar yang nomor kedua yang Kipin mau tampilkan. Nah sekarang Kipin katakan lagi soal berikutnya. Kalau misalnya Kipin punya soal ya, jadi Anda bisa mengerti ini. Kipin punya soal begini ya. Kalau Kipin punya soal Y sama dengan, Kipin mau menjelaskan teorema ya, teorema daripada persamaan parabolik atau equation ya. Itu ada formulanya adalah A X min X1 X min X2. Ini yang pertama. Kalau diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kalau persamaannya adalah Y sama dengan AX min XP kuadrat plus YP, ini kalau Anda diketahui puncak. Nah ya, ini yang Kipin mau jelaskan ya, ini yang Kipin mau menjelaskan. Kadangkala ada soal para guru ya, tolong dong aku tampilkan dalam bentuk seperti ini. Kipin kasih contoh ya, Kipin kasih contoh aja. Kita main nalar ya, Kipin kasih contoh. Misalnya Kipin punya soal katakanlah Kipin punya gini ya, Kipin punya Y sama dengan ya min X kuadrat plus min X kuadrat
min 10x plus 25 berarti min 24. Oke, ya. Kalau aku punya soal seperti ini, betul ya? Sebentar kita tulis 25 berarti min 25 berarti ya, oke ya. Oke ya. Kalau Kipin ngomong begini, soal kayak gini. Kalau kamu dapat soal seperti ini, kira-kira angkanya cantik nggak ya? Coba Kipin coba coba angkanya cantik kayak 10 ya. Ini. Anda disuruh ditanya. Ya, ditanya pertanyaan yang pertama ya. Ubah dalam bentuk Y sama dengan AX min B kuadrat plus C. Ya, ubah dalam bentuk seperti ini. Oh, kalau ini mau diubah seperti ini mudah. Pertanyaan B, ya, pertanyaan B dia bilang, ubah dalam bentuk ini berarti ditanya nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke, yang pertanyaan B, dia disuruh gambar. Ya, Kipin tulis. Kalau ada soal seperti ini, Anda disuruh rubah ini ke sini, gampang nggak gampang? Kalau disuruh rubah ke sini, intinya depan itu tidak boleh ada angka. Kipin tulis seperti ini ya. Kipin tulis di sini. Kipin tampilkan di sini. Y sama dengan min x kuadrat min 10x min 24. Y sama dengan depan kuadrat itu tidak boleh ada angka. Ingat, tidak boleh ada angka. Berarti minnya Kipin buka kurung, jadi x kuadrat ditambah 10x ditambah 24. Ya, Kipin tulis seperti ini. Aku bingung deh. Kalau Anda bingung, Kipin skip, Kipin ganti 24-nya taruh di sini. Jadi yang dikasih kurung posisi dua variabel ini aja. Ya, Kipin kasih. Kipin kenapa kok dua ini aja? Karena kalau misalnya min 24 Kipin masukkan dalam kurung, tingkat kesalahan sama sih, cuma Kipin mau menghindari tingkat kesalahannya saja ya. Jadi Kipin sarankan min 24 dibiarkan, yang ada variabel dijadikan satu. Kipin kenapa kok Kipin harus kasih kurung? Kenapa kok minnya dikeluarkan? Kipin tadi sudah bilang, depan x kuadrat tidak boleh ada angka. Supaya dia tidak boleh ada angka, mau tidak mau kata minus ini keluar. Loh, Kipin ini lo gak ada angka. Anda pasti ngomong, loh ini lo gak ada angka, ini lo cuma minus. Kata minus ini artinya min 1. Ya, jadi note, Anda note, tidak boleh ada angka. Walaupun ini min, artinya min 1. Paham ya? Terus Kipin tulis Y sama dengan ya min, di sini Kipin tulis dengan kuadrat sempurna, berarti Kipin tulis ini X ditambah. Anda bisa lihat VT-nya Kipin. Kalau ini 4, ini 2, ini 8X, ini 4, ini 9X, ini berarti 9 per 2. Berarti kalau ini 10X, berarti di sini adalah 5. Paham ya? Selalu dibagi 2, berarti X plus 5 tutup kurung kuadrat dikurangi 25. Oke, Kipin tulis min 24. Nah, setelah itu Kipin naikkan ke atas. Ya, Kipin naikkan ke atas supaya bisa kelihatan. Kipin tulis lagi ulang Y sama dengan min. Ya, Kipin tulis ulang berarti X plus 5 kuadrat min 25. Oke, di situ min 24. Lanjut ya. Nah, artinya baru Kipin expand di sini. Y-nya sama dengan ini kali ini, berarti min X plus 5 kuadrat min kali min 25 plus 25 dikurangi 24, maka Y-nya adalah min X plus 5 kuadrat ditambah 1. Maka setelah bentuk seperti ini, Anda bisa tahu, oh A-nya adalah min 1. Oh, B-nya adalah, Anda disuruh rubah dalam ini. Kalau ini 5 berarti B-nya bukan 5 tapi min 5. Paham ya? B-nya adalah min 5. Loh, ini lo plus 5. Bukan, oh bisa X min B, berarti B-nya min 5. C-nya berapa? C-nya adalah 1. Soal A terjawab. Oke?
Kalau soalnya terjawab, sekarang soal B. Soal B digambar. Nah, Kipin mau jelaskan gini. Kipin pada waktu aku gambar, ya, pada waktu aku gambar, aku perlu tidak lakukan titik potong sumbu X? Oh perlu. Kipin bilang perlu. Langkahnya tetap sama, Kipin tulis titik potong sumbu X. Kipin tulis ya. Jadi langkah pertama kalau gambar, titik potong sumbu X. Kipin tulis. Nah ya, titik potong sumbu X itu artinya Y-nya 0. Paham ya? Kipin tulis Y-nya 0. Kipin bilang sebenarnya kalau sudah dalam bentuk seperti ini, Kipin tulis Kipin aku pakai yang ini atau pakai yang ini. Itu tuh suka-suka kamu. Kipin ulang lagi. Kipin aku memakai yang ini atau pakai yang ini. Nah, Kipinnya Anda harus banyak belajar seperti ini. Artinya gini, soal utamanya kan ini, ya kan? Anda kan disuruh rubah ke sini. Kalau misalnya Anda mau gambar memakai data di sini, kalau inimu benar, ya ini benar. Tapi kalau datamu ini salah, itu salah. Ya, maksudnya Kipin, kamu harus ngikuti sikonnya gitu. Ngikuti sikonnya, aku mau pakai yang mana gitu ya. Titik potong sumbu X itu Y-nya 0. Kipin tulis Y-nya 0 di sini. Berarti Y-nya dimasukkan 0 min X kuadrat min 10X min 24. Ya, nanti Kipin ngomong, kenapa Kipin nggak pakai ini? Nanti Kipin kasih supaya nalar kamu masuk. 0, Y-nya 0. Terus ini ada min, semuanya tak kalikan min, berarti 0 sama dengan X kuadrat ditambah 10X ditambah 24, supaya ngitungnya lebih gampang. Perkalian 24 jumlahnya 10, berarti Kipin bisa tulis adalah X plus 6 X plus 4. Kipin aku masih kurang pinter untuk pemfaktoran. Anda bisa buka VT-nya Kipin yang caranya Kipin untuk mengajar mengenai pemfaktoran ya. Nah, X plus 6 X plus 4 berarti X-nya sama dengan min 6, X-nya sama dengan min 4. Berarti titik potongnya adalah min 6,0 dan min 4,0. Oke? Nah, supaya Anda bisa greget, artinya begini. Kipin kembali lagi. Untuk mencari titik potong sumbu X Y-nya 0, Kipin memakai konsep yang awal. Karena Kipin takut pada saat Anda rubah seperti ini, Anda hitungannya ini salah, maka ini juga salah. Terus Anda bilang gini, kalau hitunganku benar Kipin, aku harus optimis. Oke, ya. Kalau hitunganmu benar, ilmu ini adalah ilmu tercepat. Kipin ulang lagi, ya. Kalau hitunganmu ini benar, berarti untuk mencari titik potong sumbu X dengan ilmu ini adalah yang tercepat. Kipin buktikan, ya, supaya nalar kamu masuk. Kipin buktikan, ya, supaya kita belajarnya satu soal tapi mencakup semuanya, ya. Jadi Anda yang mengambil kesimpulan, kok kenapa kok gak gini, kok gak gini gitu ya. Kipin tulis atau, Kipin tulis atau. Oke, Kipin tulis atau supaya nalar kamu bisa masuk. Kipin tulis di sini. Tadi soalnya kamu sudah dapat min X plus 5. Kipin tulis min X plus 5 kuadrat ditambah 1. Seandai kata kamu ini perfect mengerjakan ini, Kipin bilang lo ya, jikalau kamu perfect mengerjakan ilmu ini, mencari titik potong sumbu X, ya, titik potong sumbu X berarti artinya Y-nya 0. Paham ya? Kipin tulis Y-nya tak masukkan 0 min X plus 5 kuadrat ditambah 1. Ini dipindah ke sana, berarti X plus 5 kuadrat sama dengan 1. Berarti Kipin tulis X plus 5 sama dengan plus minus akar 1. Selesai. Berarti jawabannya berapa? X plus 5 sama dengan plus minus. Loh, Kipin kok bisa ada plus minus? Ya, gini. Kalau Anda sudah belajar mengenai kuadratik, kalau di tingkat SD akar 4 itu 2. Ya, mana ada nanti coba di kelas SD akar 4 itu plus minus 2, enggak ada. Tutornya enggak ngomong gitu. Level kamu belum sampai sana. Akar 4 ya 2, akar 9 ya 3. Pokoknya yang penting intinya perkalian 2 kali ya. Nah, Anda di tingkat sudah lebih tinggi, akar itu jawabannya plus minus ya. Jadi kalau akar 1 itu plus minus 1. Oke, berarti Kipin tulis jawabannya ada 2. X
X plus 5 sama dengan 1, X-nya sama dengan min 4. Pindah ke sana lah. Yang berikutnya adalah X plus 5 sama dengan min 1, berarti X-nya sama dengan min 6. Anda lihat, jawabannya sama enggak? Sama. Terus Anda bilang, enak pakai yang mana Kipin, ini atau ini? Nah, gini kembali lagi. Kalau ilmu seperti ini, tingkat pemfaktoranmu lemah, ini salah. Ya kan tadi Kipin ngomong, kalau hitunganmu yang ini perfect, lebih baik ngitungnya pakai ini. Ya, ini Anda yang ngambil simpulnya sendiri. Anda yang menganalisa sendiri. Aku mau pakai yang mana? Oke ya? Paham ya? Kipin anggap selesai di sini. Titik potong sumbu X. Nah, sekarang aku tanya. Sekarang kita nyari titik potong sumbu Y. Ya, Kipin cari titik potong sumbu Y. Kipin tulis di sini. Titik potong sumbu Y. Kalau mencari titik potong sumbu Y, itu adalah X-nya 0. Wah, kalau X-nya 0 ya gampang ya. Mau masuk no yang ini atau yang ini sama-sama enak. Kalau Kipin sih lebih pure yang aslinya ya. Jadi nggak ada masalah kalau X-nya 0. Jadi Kipin tulis Y sama dengan, kalau Kipin masukkan 0, di sini adalah 0, 0, berarti min 24. Kipin langsung tulis 0, min 0, min 24, berarti hasilnya min 24. Berarti titik potongnya adalah 0, min 24. Nah, yang Kipin mau ngomong gini. Mau nyari puncaknya gimana Kipin? Kalau mencari puncak, ya, mencari puncak itu berarti XP, YP. Kata XP itu adalah symmetry of line. Nah, sekarang gini. Kipin mau nyari symmetry of line. Aku tak cari pakai min B per 2. Rugi. Anda pelajari. Ini loh. Formula ini. Yang B ini adalah symmetry of line. Ya, jadi Anda tidak perlu lagi mencari puncak. Anda sudah tahu kalau bentuknya seperti ini, berarti puncaknya adalah, ya, Kipin bisa tahu puncaknya adalah min 5,1. Selesai. Anda tidak perlu nyari lagi. Kalau Anda nyari lagi, ini loh puncak min 5,1. Karena apa? Itu formula. Formulanya dari sini. Jadi makanya di dalam persamaan equation of quadratic, formula dari parabolik itu ada 1, 2, yang satunya yang ketiga ax kuadrat plus bx plus c. Nah, Anda harus menguasai. Jadi kalau mau nyari puncak sekali jalan, oh puncaknya tahu ini dengan ini, gitu ya maksudnya. Jadi kalau digambar lebih enak. Jadi irit waktu gitu loh ya. Jadi kalau digambar itu seperti ini. Kipin tulis ya. Kipin tulis di sini ya. Jadi Kipin hapus. Jadi Kipin nggak usah terlalu bertele-tele. Gambarnya begini. Kipin tulis ya. Lanjut. Kipin tulis di sini ada X. Di sini adalah Y ya. Kipin tulis di sini. Oh, puncaknya tahu min 5,1. Gampang. 1, 2, 3, 4, 5. Min 5,1. Puncaknya min 5,1 di sini. Nah, ini puncak. Ya. Puncaknya dapat di sini min 5,1. Terus titik potong sumbu X-nya min 6,0. Ini loh min 6 di sini. Ini min 6. Nah, di sini min 6 ya. Terus satunya lagi min 4,0. Ya, sumbu X-nya min 4,0 di sini. Kecil sekali. Ya tinggal digambar aja gini. Nah, selesai. Nah, ini kalau Anda teruskan, nanti di sini ini pasti ketemunya adalah 0,-24. 0,-24. Di sini adalah 0,-24. Oke? Ya, jadi kurang lebih cara gambarnya seperti ini. Sekarang Kipin balik. Ya, Kipin balik supaya Anda mengerti ya. Kipin balik secara konsepnya, Kipin kasih gini ya. Tadi Kipin mengatakan kalau namanya persamaan Anda disuruh gambar bisa. Sekarang Kipin balik. Kalau aku punya gambar ya, kalau aku punya gambar untuk mencari persamaannya gimana? Kipin tulis ya. Misalnya Kipin punya gini. Ya, aku punya begini. Aku punya di sini katakanlah X, di sini adalah Y. Ya, misal Kipin kan bilang misal, katakanlah misal ya. Kipin punya gambarnya begini. Nah, oke. Di sini adalah katakanlah min 1.
di sini Kipin katakanlah 5, betul ya? Ya, 5. Oke. Ya, sebentar ya. Terus di sini ya, sebentar ya. Terus di sini adalah Kipin kasih adalah -5. Nah, oke. Anda ditanya, ini equation-nya berapa? Nah, ya. Kalau ada gambar seperti ini, terus Anda ditanya, ini equation-nya berapa? Wih, Kipin kok sulit sekali. Enggak, Kipin kan bilang. Equation tadi ada 2 macam, Kipin bilang. Kalau diketahui vertex point atau diketahui puncak itu bagaimana? Anda perhatikan, ini diketahui apa? Ini diketahui sumbu X. Kalau diketahui sumbu X, Anda bisa memakai rumus Y sama dengan A, X min X1, X min X2. Ini rumus pertama. Yang dikatakan X1 yang mana, Kipin? Kipin tulis. Intinya nyari A. Kipin tulis ya. X1-nya adalah +1. Ya. X2-nya adalah 5. Terus Anda tanya, boleh enggak, Kipin? X2-nya itu +1, boleh. Mau ditukar juga masalah. Ya, tadi kan Kipin bilang. Intinya cari A. Intinya itu A. Sekarang Anda lihat. Untuk mencari A gimana? Aku butuh 1 titik lagi. Titik apa itu, Kipin? Oh, gambar curve ini melalui titik ini. Artinya 0,-5. Kipin tulis di sini. Y-nya Kipin masukkan -5. Oke. Terus X-nya Kipin masukkan 0, 0 + 1, 0 -5. Berarti Kipin tulis -5 sama dengan A, 1 -5. A1 -5 A. Ya, Kipin tulis saja -5 sama dengan -5A, berarti A-nya didapat 1. Betul ya? Kalau A-nya 1 berarti equation-nya dapat dong. Y sama dengan 1, X + 1, X min 5. Tinggal Anda masukkan A-nya. Berarti Y sama dengan, di expand berarti jadi X kuadrat, X kuadrat min 5X, ini X berarti min 4X min 5. Valid. Yang kedua, ya, Kipin kasih yang kedua. Ini habis ini Kipin mohon pamit bungket ya. Soalnya Kipin harus ada les online dari UPH Jakarta ya, dari UPH Jakarta. Jadi Kipin tidak bisa live-nya agak panjang ya. Ini ya, yang berikutnya Kipin kasih di sini kalau aku punya soal katakanlah begini. Kipin awurai. Gambarnya tak awur aja, bisa awur. Di sini ono X, di sini ada Y, di sini Kipin kasih kira-kira di sini 2,6. Misalnya 2,6. Awur aja 2,6. Ini tak awur aja ini. 4. Tak awur. Ya, kamu ditanya equation-nya gimana? Oke ya. Nah, kalau aku punya soal kayak gini, Anda kan tadi Kipin sudah bilang, kalau persamaannya Anda diketahui dalam titik potong sumbu X, Anda memakai formula ini. Nah, sekarang kalau diketahui titik puncak, vertex point, Anda harus memakai rumusan Y sama dengan A, X min XP, tutup kurung kuadrat plus YT. Ya, jadi rumusnya ada 2. Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana seperti ini? Loh, terus tahunnya dari mana, Kipin? Aku memakai ini apa pakai ini? Kalau pakai ini, diketahui puncak. Kalau pakai rumus yang sebelah kiri, itu kalau diketahui titik potong sumbu X. Itu yang note, Anda note, kasih catatan. Ya, kalau ini, rumusan ini, jika diketahui titik potong. Ya, jika diketahui titik potong sumbu X. Ya, titik potong sumbu X dan 1 titik lain. Oke, jadi kalau pakai rumus ini minimal harus diketahui 3 titik, di mana 2 titiknya adalah titik potong sumbu X dan 1 titik lain. Paham ya? Nah, tetapi kalau formula ini kalau jika diketahui ya, jika diketahui titik puncak atau dinamakan vertex point ya, XP, YP dan 1 titik lain. Artinya berarti kalau soal ini cukup 2 titik, kalau soal ini
dia butuh 3 titik. Paham ya? Nah, sekarang Kipin bikin. Bahasanya sama. You tetap nyari intinya nyari A. Kipin tulis di sini. Y sama dengan A. XP-nya tahu ini 2. Tak tulis 2. Tutup kurung kuadrat. YP-nya tahu 6. Terus Anda masih bingung. Tahu dari mana aku Kipin itu? Loh, Anda kan tahu yang namanya puncak itu di sini. Iya kan? Ini loh namanya titik potong sumbu X, ini loh namanya titik potong sumbu Y. Misalnya Anda ditanya di sini nanti ya, Kipin kasih ini A, ini B. Ya. Berapakah nilai B? Berapakah titik potong sumbu Y? Mau nyari ini kamu harus nyari persamaan. Nek persamaan ini kamu nggak bisa. Ini nggak bisa, ini nggak dapat. Paham ya? Lanjut Kipin. Oke, XP-nya tak storage 2. Terus YP-nya tak kasih 6. Ya, XP-nya 2, YP-nya 6. Berarti Kipin tulis. Intinya nyari A. Kamu lihat, ini diketahui apa? Oh, melalui 0,4. Kipin tulis. 0,4. Kipin masukkan di sini. Y-nya masukkan 4. Di sini A. X-nya dimasukkan 0 min 2. Tutup kurung kuadrat plus 6. Nggak tahu ini angkanya cantik atau enggak ya. Kipin kan ngawur tadi ya. Berarti 4 sama dengan 0 min 2 dikuadratkan berarti 4, betul ya? Ditambah 6, 6-nya pindah sini, seret. Berarti min 2 sama dengan 4A. A-nya didapat min 2 bagi 4 min setengah. Selesai. Berarti equation-nya adalah Kipin tulis Y sama dengan min setengah X min 2 kuadrat plus 6. Selesai. Kipin belum perlu nggak tak expand karena P tergantung soalnya mau di-expand atau enggak. Kalau mau di-expand ya begini aja, Y sama dengan min setengah buka kurung X kuadrat ya, 2X kali min 2 dikali 2 berarti min 4X. Oke, ini dikuadratkan plus 4, oke, ditambah 6. Kipin expand Y sama dengan ini kali ini min setengah X kuadrat min setengah kali ini berarti plus 2X min setengah kali 4 min 2 sekalian ya ini kali ini min 2 ditambah 6 berarti plus 4. Nah, mau dalam bentuk seperti ini boleh, mau bentuk seperti ini juga boleh, itu tergantung selera ya, tergantung terus Anda tanya berapa titik B nih? Nah ini aku takut ini isa gak ketemu. Nah kalau mau nyari titik B ini aku pakai ini rugi lah, percayalah rugi lah, aku nulis ini rugi. Nek mau nyari titik B ini aku pakai gini. Oh, mencari titik A itu kita tadi persamaannya adalah gini, Kipin tarik ke atas ya, Y sama dengan min setengah X min 2 tutup kurung kuadrat plus 6. Untuk mencari titik B Y-nya 0, tak tulis 0 sama dengan min setengah X min 2 tutup kurung kuadrat plus 6. Ini tak pindah ke sana, min ini pindah ke sana kan jadi setengah. Kipin tulis X min 2 kuadrat sama dengan 6. Terus Kipin tulis di sini X min 2 kuadrat sama dengan 2-nya oper ke sini berarti 12. Betul ya? Nah kalau sudah ketemu 12 Kipin tulis di sini. Kipin hapus saja ya. Nanti Anda bisa dengarkan record. Terus Kipin tulis di sini. Berarti mau nyari X min 2. Kipin tulis lagi tutup kurung kuadrat 12. Artinya X min 2 sama dengan plus minus akar 12. Coba kalau Anda tadi persamaan tadi Anda bikin Anda mesti pakai rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4 aja. Tambah ribet. Justru kalau sudah bentuk seperti ini adalah ilmunya. Tidak perlu kamu kembalikan lagi. Berarti Kipin bisa tulis X sama dengan 2 pindah ke sana plus minus akar 12. Artinya apa? Oh X1 nya 2 ditambah akar 12. X berarti yang namanya X1 itu ini. Oke, Kipin tulis gambar lagi, ini titik B. Berarti titik B nya adalah 2 ditambah akar 12 0 ya. Yang satunya ada X2 nya sama dengan 2 plus minus berarti 2 dikurangi akar 12 berarti titik A nya adalah 2 min akar 12, ya. Jadi itulah konsepnya. Daripada Anda Kipin tampilkan ya sebentar lagi rungkat ya Kipin ya, soalnya posisi Jakarta ini ya
Kipin coba tadi kalau Kipin jabarkan tadi Y sama dengan setengah X kuadrat, betul ya, min 4X kali 2 berarti min 2. Y sama dengan setengah X kuadrat, betul ya, min 4X kali 2 berarti min 2X, sebentar, min 4, tadi gini ya, berarti X kuadrat berarti min setengah X kuadrat, ya, min setengah X kuadrat, min 4X, min 4X, min 4X berarti plus 2X, ya, berarti plus 4 berarti min 4 berarti min 4 berarti min 4 berarti plus 2. Nah gini, coba kalau ada begini, jawabannya sama enggak? Sama, tak percaya sama, kita tulis 0 sama dengan min setengah X kuadrat plus 2X plus 2. Ya kan tadi jawabannya begini ya, betul ya? Enggak salah ya, kalau salah cilaka ini, salah KP nanti, betul ya? Coba sih Kipin jabarkan sih, X kuadrat min 4X plus 4, misalnya Kipin ukur waktu aja, plus 4X min 4 plus 6. Sebentar, ini ada setengah ya, setengah berarti ini jadi 2, ini jadi plus 2, betul ya, min 2, sorry, berarti ini setengah X kuadrat, setengah X kuadrat plus 2X, oh ya benar, oke ya, benar ya, min 2 plus 4 ini dong, ini plus 4 dong, ini plus 4, oke ya, plus 4, oke ya, plus 4, oke ya, plus 4 ini ya. Tadi sayang kalau papannya bisa landscape gitu kan enak, tadi kita nggak usah hapus. Kipi mau nunjuk no aja ya. Coba kalau ini di nol kan, oh you ngitung ini gimana, semua tak kali nol min 2. Kipi nggak suka loh depan ada angka, nggak suka depan ada angka, ada minus itu nggak suka. Tak kalikan min 2, ini 0 berarti jadi X kuadrat min 4X min 8. Perkalian min 8 jumlahnya min 4, gak iso, terpaksa kamu pakai rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Coba kita ngitung, B nya berapa? A, B, C, oh B ini min 4 berarti plus 4 plus minus akar B kuadrat min 4 di kuadrat 16, min 4 A nih 1, C nya min 8 per 2 kali 1. Kipin tulis ya, berarti sama dengan 4 plus minus akar 32 plus 16, 32 plus 16 berarti 48. Akar 48 itu berarti 16 kali 3, berarti 4 akar 3 ya. Berarti Kipin tulis di sini 4 akar 3. Langsung ya. Ya, paham ya? Per 2. Terus Kipin tulis jawabannya, ini dihitung adalah dibagi 2 semua, 2 plus minus 2 akar 3. Terus Anda bilang, loh gak sama Kipin? Sama, saking akar 12 ini Kipin gak sederhanakan. Coba lah akar 12 ini Kipin sederhanakan, 2 plus itu 4 kali 3, 4 nya keluar, 2 akar 3. Loh ini pun demikian, 2 4 kali 3, 2 nya keluar, 2 akar 3. Sama ya, jadi maksudnya Kipin ya, tolong jangan sampai ini Anda terjebak kalau posisi seperti ini. Jangan Anda expand, Anda harus tahu kondisi sikonnya, oke? Posisinya apa Anda bisa dipakai langsung. Kalau pakai gini ini tambah lebih ribet, oke? Ya, untuk sementara ini seperti ini ya, mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca satu persatu ya. Kipin mohon maaf ya kalau ada tutur kata yang salah. Yang DM Kipin masalah permintaan gambar kuadratik ini semoga bermanfaat ya. Jadi untuk next nanti mungkin Kipin akan ngadakan live lagi. Anda kalau butuh sesuatu boleh di DM Kipin, nanti Kipin akan naikkan live ya. Untuk sementara ditunggu di video Kipin berikutnya. Oke, thank you, mohon pamit. Kalau ada tutur kata yang salah, Kipin mohon pamit. Thank you ya, Kipin mohon screenshot dulu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Bye bye.